فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Sudah sampai nomor berapa ya? Ikhtilaf kan? Baik. Ikhtilaful ulama. Yara amatul ulama wujubal kafarah ala man jama'a muta'ammidan. Hampir semua ulama berpandangan tentang wajibnya kafarah bagi orang yang menggauli istrinya dengan sengaja. Waqtalafu fin nasi, tetapi mereka berselisih pendapat tentang orang yang lupa dirinya sedang puasa. Wa taqaddama anna sahih annahu laisa alaihi kafarah. Dan telah berlalu pembahasan bahwasanya yang benar adalah dia tidak terkena kafarah. Karena apa? Innamal a'malu binniyat. Amalan sesuai dengan niatnya, dia tidak niat untuk melanggar puasa, dia lupa. Dan kita tahu amalan itu dihitung ketika apa? Ada akal di situ. Ini status orang yang lupa adalah akalnya sedang tidak ada untuk case tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim di dalam apa? Di dalam I'lamul Muwaqqi'in. Orang yang lupa tetap dia punya akal, cuma akalnya sedang tidak hadir untuk apa? Kewajiban dia pada waktu itu. Waqtalafu hal wujubul kafarah ala takhyir awit tartib. Kemudian perselisihan yang kedua adalah para ulama berselisih pendapat, yaitu apakah wajibnya kafarah itu berupa pilihan, boleh kafarah berupa memerdekakan hamba atau memberi makan orang miskin atau apa itu puasa 60 hari berturut-turut itu 2 bulan itu, ataukah harus urut, yaitu apa? Hamba sahaya dulu, kalau tidak mampu baru puasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak mampu baru yang berikutnya yaitu memberi makan orang miskin. Fadhaba Malikun wa Ahmad fi ihda riwayatain anhuma ila annahuma ala takhyir. Imam Malik dan satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat ini takhyir, boleh milih ini atau itu. Lima fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, karena ada dalam muttafaqun alaih anna rajulan aftara fi Ramadan fa amarahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yukaffira bi itqi raqabah au siyami syahrain mutatabi'ain au it'ami sittina miskina. Yaitu ada seorang yang berbuka di siang hari Ramadan, maka Rasulullah SAW memerintahkan dia untuk melakukan kafarah berupa memerdekakan hamba sahaya atau puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin. Cuma ini adalah apa? Rawinya meriwayatkan secara makna dan disalahkan oleh para rawi yang lain. Wa aujaba bitakhir, Rasulullah mewajibkan pilihan, harus salah satu itu. Tidak perlu urut, tapi apa? Yang penting ada salah satunya. Wa dhahabal jumhur minal ulama, adapun majority ulama kasyafi'i wa Abi Hanifah wal masyhur min madhabi Ahmad wa Tsauri wal Auza'i, pendapatnya apa? Ila annaha ala tartib, harus urut. Mustadillina bi hadisil bab, mereka berdalilkan dengan hadis bab. Sama hadisnya hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih, cuma dia riwayat sanadnya itu lebih kuat. Wa ja'alu hadis at-takhyir mujmalan, mereka menjadikan hadis takhyir itu rawinya cuma meriwayatkan secara global saja, tidak teliti dalam masalah fa atau aunya itu. Wa yubayyinuhu haditsut tartib, riwayat yang mujmal itu diterangkan oleh hadis yang berisi urutan. Liyahsulal amala bihima jami'an, agar dihasilkan mengamalkan 2 dalil itu semuanya. Walau ukhidha bihaditsit takhyir lam yumkinil amalu bihaditsit tartib ma'anna kilaihima sahih. Karena kalau kita mengamalkan hadis takhyir berarti tidak mungkin kita mengamalkan hadis tartib. Kenapa? Padahal dua-duanya adalah sahih, ya sama-sama Bukhari Muslim. Cuma yang lebih kuat adalah yang tartib dari sisi apa? Rawinya. Waqtalafu hal tasqutul kafarah ma'al ajzi anha, mereka berselisih pendapat apakah kalau orang itu tidak mampu ketika itu kafarahnya gugur ataukah dia hutang istilahnya. Kama huwal masyhur min madhabil imami Ahmad, sebagaimana itu yang terkenal dari madhab Imam Ahmad. Wa huwa ahadu qaulai Syafi'i, dan itu salah satu dari 2 pendapat Syafi'i. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rakhasa lirrajuli an yut'imat tamra ahlah, karena Rasulullah SAW memberikan keringanan pada orang tadi untuk memberikan tamar tadi kepada keluarganya. Walau kana kafaratan anhu majaza dzalik, seandainya itu adalah sebagai kafarah, ini saya tidak boleh bagi dia berbuat itu.
Iya, kenapa? Walaupun keluarganya itu miskin, tapi kita tahu kafarah ini polanya adalah seperti pola zakat. Tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib untuk dinafkahi, harus kepada orang lain. Adapun kalau istri yang kafarah, boleh dia sedekah kepada anaknya, kepada suaminya, dan seterusnya. Kalau kepala keluarga nggak boleh. Kalau sedekah kepada anggota keluarganya sendiri yang jadi beban tanggung jawab dia. Wa dhahabal jumhur ila annaha la tasqutu bil i'sar. Kebanyakan ulama berpendapat ini kewajiban kafarah tidak gugur dengan sebab orangnya kesulitan. Li'annahu laisa fil hadits ma yadullu ala dzalik. Karena tidak ada di dalam hadis tadi yang menunjukkan itu. Bal dhahiruhu adamu suqutiha. Bahkan zahirnya adalah dia tidak gugur. Cuma Rasulullah mendahulukan apa yang lebih penting, yaitu keluarga orang ini sedang kelaparan, sudah kasih mereka dulu. Kenapa? Masalah hutang itu boleh ditunda nanti minggu depan atau bulan depan sampai Allah memudahkan. Dan apa yang menunjukkan dia tidak gugur, yaitu ketika orang itu mengatakan 3 kali tidak mampu, tidak mendapatkan dan sebagainya, Rasulullah tidak mengatakan sudah engkau tidak ada kewajiban apa-apa. Rasulullah cuma diam. Ketika datang makanan, pertama kali perintah Rasul apa itu? Jadikan ini kafarah untuk sedekah untuk kafarah. Menunjukkan kapan saja dia mendapatkan kemampuan, dia wajib untuk membayar hutang tadi. Bukan kemudian Rasulullah mengatakan nggak ini untuk keluargamu langsung tanpa mengatakan kafarah dulu atau apa. Padahal Rasulullah jelas tahu dia adalah miskin. Dari buktinya 1 dari 3 kafarah itu sama sekali dia tidak mampu. Jelas dia miskin walaupun dia nggak cerita. Cuma dia mengatakan saya paling miskin wahai Rasulullah. Rasulullah kemudian sudah diutamakan itu dulu. Maka qarinah dari hadis ini menunjukkan dia tidak gugur dari kewajiban kafarah. Cuma ketika belum mampu ya sudah tunggu sampai mampu. Begitu mampu, Rasulullah langsung bantu dia tadi, sehingga jadi mampu ketika ada bantuan itu. Cuma kemampuannya tidak jadi karena keluarganya sendiri sangat kelaparan. Maka ditunda, diakhirkan. Tayyib qal li'annahu lamma sa'alahu anzali darajatil kafarah, yaitu ketika Rasulullah SAW meminta orang ini untuk mengerjakan derajat kafarah. Orang ini bertanya, Rasulullah yang bertanya apakah dia mampu untuk mengerjakan derajat kafarah yang paling rendah, wahyal it'am, yaitu memberikan makanan. Waqal la ajid, dia mengatakan saya tidak mendapatkan. Sakata walam yubari' dhimmatahu minha, Rasulullah diam dan tidak membebaskan dia dari beban tadi. Wal aslu annaha baqiyatun wa qiyasan li hadhil kafarah an sa'iril kafarati wad duyun. Hukum asalnya adalah beban kewajiban tadi masih berlaku pada dirinya. Dan juga untuk dikiaskan kafarah ini kepada kafarah yang lain. Kita tahu bahwasanya kafarah qatlul khata ini kalau orangnya di hari itu tidak mampu membebaskan, tidak mampu untuk membayarkan 100 ekor unta, apakah dia gugur kewajiban? Enggak. Dia Dia masih punya hutang, bahkan dia dibolehkan minta bantuan ke orang-orang di masjid untuk untuk mendapatkan kafarah sebanyak 100 ekor unta. Maka sebagaimana kafarah qatlul khata itu tidak gugur, demikian pula kafarah mendatangi istri di siang hari Ramadan dan sebagainya. Waduyun, demikian pula masalah hutang. Hari ini nggak mampu membayar bukan berarti gugur. Tunda sampai besok sampai Allah memudahkan. Min annaha la tasqutu bil i'sar, yaitu kafarah dan hutang itu tidak gugur dengan sebab i'sar, adanya kesulitan membayar. Bahkan kalau sulit fanadhiratun ila maisarah, tunggu sampai datang kemudahan, bukan digugurkan. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka